Halo, dengan saya Dr. Hendra, salah pemasaran jasa. Di video kali ini saya akan menjelaskan strategi pemasaran, bauran pemasaran jasa. Orang bilang mengatakan 7P ya, yang terbaru. Dulunya 8P. 8P itu apa aja? Oke, kita tahu sendiri ya. Sebentar saya akan langsung menuju ke sana. Sebelumnya saya akan bicarakan mengenai ini dulu ya, sebentar. Baik, namanya jasa itu memerlukan bauran pemasaran, marketing mix ya. Marketing mix untuk produk apa? Benar, 4P ya. Ini diperluas ya. Tambahan 4P. Tapi akhirnya disingkat jadi 3P. Totalnya 7P nantinya. Ya. 4P itu adalah product, price, place, promotion. Benar sekali ya. Produk atau brand, price, harga, penetapan harga dan sebagainya, keuntungan, place, distribusi ya, promotion, komunikasi bisnis ya, komunikasi pemasaran. Baik, pemasaran sendiri dapat dilihat sebagai dorongan strategis ya, supaya jadi memenangkan kompetisi ya. Itu dikejar oleh siapa? Sudah pasti para pimpinan, pemilik bisnis, manajemen puncak, CEO ya, ataupun direktur. Ini adalah pemasaran dilihat sebagai satu kegiatan-kegiatan yang dan juga serangkaian aktivitas yang fungsional yang dilakukan oleh manajer-manajer lini di segala fungsi. Orientasi yang digerakkan oleh pelanggan untuk seluruh organisasi ya. Pemasaran itu adalah satu-satunya fungsi dalam membawa penghasilan operasional ke dalam bisnis, sudah pasti. Semua fungsi lainnya adalah pusat biaya. Pemasaran itu adalah membawa penghasilan, ya, revenue stream. Dulu kenapa pemasaran jasa 8P? Zaman dulu tuh 8P ya, sekarang sudah dipersingkat jadi 7P. Diperlukan untuk menciptakan strategi yang layak guna memenuhi kebutuhan pelanggan untuk secara menguntungkan di pasar yang memang kompetitif ya. Nah, 8P itu apa aja? Ada produk, yes, elemen produk, ada place, tempat dan waktu, ada price, harga dan pengeluaran-pengeluarannya, ada promotion, ada promosi dan juga education, ada apa tambahannya apa selain 4P, yaitu proses, ya proses penting ya. Lalu lingkungan fisik ya, bukti fisik. Ya, lalu people, orang-orang. Dan yang ke-8 ini adalah supaya menjadikan perusahaan tersebut semakin hebat ya, dan dipisahkan dari strategi pemasaran jasa. Akhirnya dipisahkan lah ya, akhirnya. Ini masih yang apa ya, yang basic ya. Nah, baik kita bicarakan mengenai strategi pemasaran jasa yang pertama, yaitu elemen produk ya. Nah, dalam branding sendiri, ini merangkul semua aspek hasil kinerja layanan yang bisa menciptakan nilai. Jadi semua aspeknya, baik itu dalam hal orangnya, prosesnya, bukti fisiknya, harganya, cara distribusinya, salon distribusinya, apakah langsung atau tidak langsung, dan sebagainya ya. Itu semuanya merangkul semua aspeknya. Jadi produk inti ini menanggapi kebutuhan ya pelanggan secara primer ya, yang primer. Jadi serangkaian elemen layanan tambahan itu bisa membantu pelanggan menggunakan produk ini secara efektif ya. Oke, layanan tambahan tersebut. Layanan tambahan tersebut bisa menambahkan nilai melalui penyempurnaan yang bermanfaat. Contohnya, sebelum menjual produk iPhone misalnya, perusahaan produk iPhone memberikan sebuah video briefing ya, oke. Sama dengan film ya, ada trailernya sama. Itu layanan tambahannya supaya efektif ya, oke. Memberikan intisarinya dulu. Lalu bauran pemasaran perencanaan itu marketing mix ya, planning dimulai dengan membuat konsep layanan ya, service konsep yang bisa memberikan nilai kepada pelanggan yang sudah ditargetkan, sudah di STP, segmenting targeting positioning, sudah ditargetkan T. Lalu memuaskan kebutuhan mereka lebih baik daripada yang pesaing lakukan. Contohnya, kalau Anda menjual misalnya jasa ya, gunting ada barbershop misalnya, tukang pangkas. Sebelah juga barbershop, semuanya barbershop ya, satu jalan tersebut. Gimana Anda bisa beda? Anda harus memberikan layanan apa? Misalnya layanan apa? Pikirkan jasa-jasa yang apa yang harganya cukup ekonomis ya. Oke. Dan juga sehingga menarik perhatian orang-orang lainnya ya, memuaskan kebutuhan mereka. Contohnya apa? Pikirkan sendiri ya. Apakah itu layanan manicure pedicure, apakah itu layanan misalnya relaksasi dan sebagainya. Nah, tempat dan waktu ya, place, oke.
Nah, keputusan pembelian itu apakah mau memakai website, blog, aplikasi di Play Store, apakah memakai e-commerce ya, Blibli dan sebagainya, kapan saatnya dan bagaimana caranya, itu penting ya keputusan pengiriman. Memakai perusahaan-perusahaan pengiriman apa aja kerjasamanya, itu penting banget ya. Lalu lokasi geografisnya, headquarters-nya di mana? Jadwal layanannya pukul berapa sampai pukul berapa itu menentukan sekali ya. Eh, Saluran fisiknya salurnya apa aja. Ketika bertemu pelanggan apa aja yang saluran fisiknya. Saluran elektroniknya juga dipikirkan ya. Yang dijelaskan tadi ya, ada website dan sebagainya. Dan juga hal-hal pengendalian dan juga kenyamanan pelanggan, memastikan mereka nyaman itu seperti apa. Lalu juga dalam hal mitra perantara saluran ya, misalnya e-commerce pihak ketiga ya, itu menentukan tempat dan waktu ya pemasaran jasa. Lanjut, dari segi harga dan pengeluaran harga lainnya. By the way guys, ini adalah ringkasannya aja, nantinya akan dijelaskan per bab ya. Oke. Pemasar harus menyadari bahwa pengeluaran pelanggan itu melibatkan lebih dari harga yang dibayarkan para penjual ya. Jadi pengeluaran pelanggan itu melibatkan lebih dari harga yang dibayarkan para penjual. Ya. Karena kenapa orang pergi ke salon A sanggup membayar 1 juta, tapi di salon B hanya membayar 50.000 atau 30.000 doang. Kenapa? Yes, itu namanya harga ya. Oke. Kalau secara tradisional, tugas penetapan harga itu secara tradisional itu ada harga jual, harga diskon, harga premium, ya. Oke. Ada margin untuk perantara juga. Perantara itu maksudnya orang membantu kita menjual jasa tersebut ya. Jika ada. Juga ada ketentuan kreditnya. Yes, oke. Nah, pada saat penentuan harga dan pengeluaran pengguna lainnya, maka kita perlu mengidentifikasi, mengenali dan meminimalisir biaya lain yang dikeluarkan oleh pengguna. Contohnya, biaya monitor tambahan dan terkait dengan pengguna lain, misalnya perjalanan ke lokasi layanan, parkir, telepon, penitipan bayi, dan lain-lain ya. Nah, pengeluaran waktu terutama menunggu ya, oke. Upayakan mental dan fisik yang tidak diinginkan ya, upaya mental dan fisik yang tidak diinginkan. Contohnya adalah apakah saat menunggu itu mereka merasa nyaman ya, oke. Tidak ada bahaya ya ketika menunggu. Bayangkan aja kalau ketika customer bank itu harus antri di luar ruangan ya. Apakah panas? Udah panas, banyak pelanggan, tidak ada antrian, rebutan lagi pada zaman COVID. Apakah bagus seperti itu ya? Anda harus minimalkan biaya lain yang dikeluarkan oleh konsumen. Kalau sering seperti itu nggak ada orang mau ke bank itu lagi, maka performanya akan rendah nanti ya. Ya supaya dipikirkan caranya gimana. Pengalaman sensorik negatif ya. Sensorik negatif itu maksudnya adalah sentuh ya, pengalaman sentuh ya. Oke. Kalau misalnya ada pengalaman ketika berhadapan dengan siapa ya, lagi bete gitu ya, layanannya gimana caranya, itu pengalaman sensor yang kurang nyaman ya istilahnya. Harus profesional, by the way. Lanjut ya. Keempat, promosi dan juga edukasi ya. Sudah pasti namanya promosi itu komunikasi ya. Memberitahukan, informasikan, mendidik, membujuk, mengingatkan mereka bahwa jasa ini ada loh ya. Silakan datang. Misalnya Anda buka hotel baru ya. Anda perlu menginformasikan pada orang lain, mendidik orang lain. Ini ada kamarnya seperti ini, harga seperti ini. Membujuk mereka datang, mengingatkan mereka, yes, oke. Nah, alat komunikasi pemasaran itu banyak sekali ya. Ada yang tradisional, ada yang juga ada media digital ya, oke. Yang elemen media ini bisa cetak siaran di luar ruangan, ada yang retail, internet dan lain-lain. Ada juga namanya personal selling, penjualan pribadi ya. Maka SPG, Sales Promotion Girl ya. Oke, kadang-kadang men juga ada. Layanan pelanggan dan sebagainya. Ada promosi penjualan, ada publisitas atau PR ketika Anda bicara di publik ya. Nah, cara membranding ya, membangun sebuah citra dan pengenalan ya. Ini cara-cara branding ya. Cara Anda membawa brand Anda ya. Apa kelebihan dari brand Anda? Apa membedakan brand Anda dengan orang lain? Cara packaging seperti apa? Apa yang membedakan? Warna, sentuhan, dan sebagainya. Desain-desain perusahaan, logo dan juga membedakan, membentuk citra dan juga pengenalan. Ya, kandungannya apa aja dalam promosi? Ya, apakah hanya informasi aja atau hanya saran aja atau pesan persuasif maupun cuma educate aja, pelatihan pendidikan aja kepada pelanggan. Inilah promosi dalam pemasaran jasa ya, secara ringkas. Lalu mengenai proses, saya masih ingat ya dulu
ketika McDonald menyediakan sebuah jam pasir yang bisa dibalikkan oleh pelanggannya. Jam pasir itu kalau dibalikkan sampai pasirnya selesai habis ke bawah itu 1 menit. Biasanya McDonald mengatakan kalau jasa kami saat melayani Anda mengantarkan makanan kepada Anda setelah Anda order, Anda boleh membalikkan. Jika setelah jam pasir tersebut habis, orderan belum datang, maka kamu dapat gratis. Seperti itu ya. Namanya proses ya. Bagaimana dengan tegas melakukan hal-hal mungkin sama pentingnya apa itu benar dibandingkan orang lain. Proses Anda ini Anda seriuskan nggak ya? Pelanggan sering terlibat aktif dalam proses layanan, terutama saat bertindak sebagai produsen bersama layanan ya, memproduksi bersama. Dalam proses tersebut melibatkan metode, urutan dan pembuatan sampai penyampaian layanan ya. Maka Anda perlu desain aktivitas A. Ketika Anda menjual layanan ya, plan misalnya Anda bangun hotel. Arus aktivitas itu mulai dari mana? Dari gedung dulu. Orang melihat gedung kita. 1. Fasilitasnya. 2. 3. Ketika Anda turun dari taksi ya ke hotel, cara melayani gimana? 3. Keempat, lalu adakah yang langsung mengantarkan ke customer service? 4 ya. Titik keempat. Kelima, ada yang mengantarkan ke kamar? Yes, oke. Dan itu arus aktivitasnya guys. Okay. Lalu cara pembayaran dan sebagainya, lalu cara check out dan sebagainya, check out. Nah, jumlah urutan tindakan pelanggan semua diidentifikasi ya. Sifat keterlibatan mereka seperti apa? Itu diidentifikasi sedemikian rupa. Peran kontak personal. Kapan ada kontak personal? Kontak dengan manusia ya, karyawan kita. Peran teknologi dan otomatisasi ya, oke. Seperti apa? Harus digambarkan semuanya. Jadi proses dirancang harus dengan baik sehingga menghemat waktu, menciptakan pengalaman yang baik dan memuaskan pelanggan. Ya. Bukti fisik ya, namanya lingkungan fisik, bukti fisik ya. Servicescape, rancang bukti fisik ya, merupakan bukti nyata dari kinerja layanan. Kenapa orang sering ke bintang 5? Misalnya makanan bintang 5 Pizza Hut misalnya. Kenapa orang senang berada di sana dan juga menghabiskan bahkan tuh roti yang sederhana bisa ratusan ribu ya. Kenapa? Karena servicescape, lingkungan fisik itu berbeda. Dari segi warna, perancangan, desain bangunan, wallpaper, semuanya rak-rak disusun seperti apa, itu adalah servicescape ya. Bahkan lagu-lagu dimainkan seperti apa, itu adalah servicescape by the way. Jadi kita perlu cara pakaian pelanggan, pakaian seragam dari karyawan juga sama. Kita perlu ciptakan dan pertahankan penampilan fisik ya. Bangunan, desain, perabot interior, kendaraan, perlengkapan, perawatan staf ya, pakaian, suara dan bau itu penting banget ya. Benda berwujud lainnya itu penting banget menciptakan namanya bukti fisik dalam layanan. Jadi kita akan penting banget dalam mengelola semua hal yang berkaitan dengan fisik dengan hati-hati karena berdampak besar terhadap kesan terhadap pelanggan. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ini tagline dari apa? Ya benar sekali, X ya. Saya masih pakai X. Lalu bauran pemasaran dan marketing mix yang ketujuh dari pemasaran jasa adalah people, orang. Orang itu merupakan sumber daya yang sangat penting ya. Interaksi antara pelanggan dengan personal atau orang, kontaknya sangat mempengaruhi persepsi pelanggan akan kualitas pelanggan ya. Itu penting banget ya. Saat Anda mendapatkan senyum-senyum setiap hari seperti ini tellernya, Anda merasa hidupnya cerah sekali ya. Saya pernah dilayani di sebuah bank yang sederhana di Kota Medan, tapi karena satpamnya itu melayani dengan tulus hati, saya merasa sangat tidak enak terhadap terasa sangat agung ya, mohon maaf ya, tapi nggak sombong sama sekali, karena itu satpamnya sangat melayani sekali ya. Oke, dia melayani dengan baik, cara komunikasinya juga sangat bagus, ya. Sehingga terkesan wah bagus sekali karena orangnya. Karyawan kontak dengan pelanggan tepat dan yang melakukan tugas dengan baik ya. Desain pekerjaan mereka seperti apa ya. Dalam perekrutan itu pilih orang seperti apa, dan pelatihan dan motivasi perlu diingatkan pada orang-orang karyawan kita. Pelanggan yang tepat untuk misi perusahaan adalah berkontribusi secara positif ya terhadap pengalaman pelanggan yang lain ya. Oke, memiliki atau bisa dilatih untuk memilikinya keterampilan dibutuhkan ya, produksi bersama. Dapat membentuk peran pelanggan dan juga mengelola perilaku pelanggan. Oke, lanjut. Ini yang saya katakan dikeluarkan dari strategi bauran pemasaran sekarang ini. Ya,
di zaman dulu itu di awal dimasukkan dalam strategi pemasaran, yaitu produktivitas dan kualitas. Namanya nggak produktif, namanya kualitas. Itu berjalan seiring, ya. Semakin banyak produksinya, semakin kualitasnya semakin banyak juga. Bayangkan kalau Anda mau membangun sebuah bisnis yang memang produknya misalnya Pizza Hut, Anda harus bangun produktivitas gimana? Bangun waralabanya, benar ya? Bangun waralabanya. Tapi kalau misalnya kalau dalam hal lainnya bukan bangun waralabanya, tapi membangun lini-lini produk dan jasanya. Nah, untuk meningkatkan produktivitas, itulah kunci untuk mengurangi biaya sudah pasti ya. Oke. Semakin tinggi produktivitas, maka biaya semakin turun ya. Setuju nggak Anda? Ada sebuah hotel di Kota Medan karena tempatnya sangat strategis sekali, itu tingkat huniannya 85% ke atas. Artinya dalam 10 kamar ada 8-9 kamar itu terisi ya. Dengan biaya sama, karyawannya dan sebagainya operasional sama, produktivitas mereka lebih dari 85%, kan bagus sekali ya. Nah, dibandingkan dengan hotel yang B misalnya, entah gimana caranya, sehingga tingkat hunian mereka hanya 20% per bulan. Sehingga dari 10 kamar, hanya 2 kamar yang dihuni oleh pelanggan. 8 kamar kosong. Sehingga produktivitas mereka cukup rendah. Biaya tetap sama. Bisa dipahami? Yes. Lanjut. Dengan meningkatkan dan mempertahankan kualitas, penting untuk membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan ya. Benar sekali. Contohnya Anda buat apa ya? Contohnya dalam membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan ya. Bayangkan saat Anda mendapatkan layanan yang teramat hebat ya, bagus sekali, sangat berkesan sekali. Anda sangat merasa saya harus ke sana kembali untuk merasakan hal yang sama kembali. Itu pernah nggak Anda rasakan? Inilah namanya produktivitas dan kualitas seiringnya. Idealnya itu yang sempurnanya itu adalah strategi harus diupayakan meningkatkan produktivitas dan kualitas secara bersamaan. Teknologi kadang-kadang menjadi kunci ya, oke? Inovasi berdasarkan teknologi potensinya bisa dapatkan hasil yang tinggi, imbal hasil tinggi. Namun juga harus ramah pengguna, mudah dipakai, memberikan manfaat dan juga layanan berharga ya. Baik, pemasaran ingat harus terintegrasi dengan fungsi manajemen lainnya. 3 fungsi manajemen lainnya punya peranan sentral. Saling terkait ya dalam pemenuhan pelanggan, layanan pelanggan, yaitu operasional, pengelolaan, pemasaran, dan pengelolaan SDM. 3 hal tersebut kunci utama ya. Dalam hal operasi, SDM, dan juga pemasaran. Nah, kerangka untuk kerja untuk mengembangkan strategi pemasaran layanan yang efektif itu gambar umum seperti ini. Anda perlu juga dari memahami kebutuhan pelanggan dulu. Mereka mengambil keputusan, pelajari perilaku mereka dalam pertemuan layanan tersebut ya. Baru bangun model layanannya, lalu mengelola interface-nya. Yang terakhir adalah menerapkan strategi layanan menguntungkan ya. Oke, itu aja. Saya kira ini penjelasan ringkas aja. Ini Anda perlu mempelajari perbedaan mempengaruhi layanan perilaku pelanggan itu ada 3 tahapan yang menurut konsumsi. Pertama, tahapan awal adalah mereka akan mencari evaluasi alternatif dan keputusan. Lalu pertemuan layanan. Pertemuan dalam pengiuran kontaknya, apakah kontaknya tinggi atau kontaknya rendah, ya. Oke. Yang ketiga adalah evaluasi pasca pertemuan, evaluasi terhadap ekspektasi mereka, harapan mereka, niat kepada masa depan mereka. Dalam hal membangun model layanan, kita perlu mengembangkan konsep layanan ya, layanan inti dan pelengkap ya. Kita perlu pilih saluran fisik, elektronik untuk memberikan layanan, di mana ada pertukaran layanan, yaitu penetapan harga mengacu pada biaya persaingan dan juga nilai modal bisnis. Nah, dalam hal tersebut kita perlu melakukan promosi, mendidik pelanggan ya, mempromosikan hal tersebut. Posisikan nilai Anda supaya ada positioning terhadap alternatif bersaing ya. Lalu dalam mengelola interface ya, custom interface antar muka pelanggan itu merancang mengelola proses layanan ya, tahu ya cara gimana pada saat mereka dilayani tanpa bertemu. Seimbang permintaan dan kapasitas produktivitas layanan. Bayangkan kalau Anda punya hotel ya, hanya ada 20 kamar, Anda sanggup melayani 30 grup nggak ya? 30 pasang nggak ya? Oke. Anda harus seimbangkan permintaan dengan kapasitas. Rencanakan lingkungan layanan, ya, service skip Anda. Lalu kelola karyawan layanan dengan supaya Anda betul-betul bisa berkompetisi, unggul dalam layanan. Nah, yang keempat itu adalah strategi pelayanan yang menguntungkan, ya, yaitu bangun hubungan pelanggan,
bangun loyalitas, ciptakan kalau ada pemulihan layanan, service recovery, juga bentuk customer feedback ya. Inilah terus-menerus meningkatkan kualitas dan produktivitas caranya. Sehingga Anda bisa atur manajemen perubahan kemudian layanan. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa dengan saya, Dr. Hendra. Salam pemasaran jasa. Sampai jumpa.